Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Pasokan Pertalite dan Pertamax minim, pengendara masih antre panjang di SPBU Merauke. Kondisi pilot Susi Air dipastikan sehat meski masih disandera kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Nduga. 1.500 aparat gabungan TNI dan Polri mengamankan kunjungan Wakil Presiden di Papua. Wakapolda Papua Brigjen Polisi Ramdhani Hidayat memimpin apel sekaligus mengecek kendaraan taktis serta perlengkapan lainnya dalam rangka kesiapsiagaan pengamanan pemilu 2024 di Gor Cendrawasih, Kota Jayapura, Papua. Kesiapan kendaraan taktis ini juga untuk mengantisipasi penanggulangan bencana alam. Ramdhani mengatakan pengecekan ini sebagai salah satu fungsi pengawasan kepolisian menjelang pemilu serta memastikan kondisi kendaraan agar layak operasi. Ini barang-barang negara yang harus kita pertanggungjawabkan. Pengajuan sudah bersusah payah, sekarang sudah ada bidang perawatan. Perawatan minimal bersih dulu. Minimal dilihat fisik itu bersih dulu, siap pakai. Lain-lain ya, BBM dan lain-lain kita masing-masing pemegang fungsi akan menyampaikan ke Karul apa yang itu. Kerusakan juga seperti itu. Kalau sudah ada kendaraan baru, terkunci itu. Defek itu baru. Defek itu baru. Dan ada kunjungan ke Polres, letak terkunci. Mesinnya tidak nyala. Kepolisian daerah Papua telah meminta bantuan 1.000 personel Brimob Nusantara untuk mengamankan pemilu di 4 provinsi, yakni Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Di Merauke, TNI sudah menyatakan akan bersikap netral dalam pemilu 2024. Bahkan Panglima TNI mengancam akan menindak tegas anggota TNI yang kedapatan ikut mendukung salah satu capres. Kalau istri TNI itu kan memiliki hak pilih juga ya, sipil ya. Artinya kita tidak mempengaruhi keluarga kita. Karena mereka sipil memiliki, kecuali yang istrinya anggota TNI juga. Jadi TNI dalam arti TNI tidak termasuk anggotanya. Anggotanya adalah warga sipil biasa. Mereka memiliki hak pilih, jadi kita tidak boleh mempengaruhi, terserah. Keluarga kita mau milih apa terserah. Netralitas kita terhadap keluarga seperti itu. Dilarang berpolitik praktis, Jenderal? Kalau TNI jelas dilarang untuk politik praktis. Istrinya, Dok? Kalau Jenderal? Istrinya kemarin sesuai arahan Panglima TNI, istri apabila memiliki ini juga diizinkan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan ya. Sedangkan istri TNI dibebaskan berpolitik karena statusnya warga sipil yang mendampingi suami. Namun hak memilih bagi istri TNI harus sesuai aturan pimpinan TNI. Hendra dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Kota Jayapura dan Merauke. Sejak tanggal 16 September lalu, jaringan internet di Merauke mengalami gangguan. Ahad kemarin, jaringan internet di Merauke sudah kembali pulih dan normal. Warga menyambut gembira. Mereka kini tidak harus lagi mencari sinyal di kawasan kantor Bupati Merauke, kawasan Kapsul Waktu, kantor Telkom Merauke, dan kawasan areal Bank Mandiri. Sekarang ini kan biasanya Bapak cari jaringan sinyal di mana Pak biasanya? Biasanya saya ke Telkom di Jalan Postel atau di depan Toko 2. Depan Toko 2 tuh. Iya. Nah sekarang ini sudah bagus jaringan Pak? Alhamdulillah sudah bagus. Sudah berapa hari nih Pak? Sekitar 2 hari. 2 hari, jadi Iya. sekarang sudah tidak perlu keluar lagi ya? Tidak perlu lagi. Nah kira-kira apa harapan Bapak pada PT Telkom selaku penguasa jaringan di Kota Merauke ini? Kalau bisa, ini kan sudah sering terjadi ya, sudah mungkin sekitar 4 kali. Harus diantisipasi bagaimana mungkin dengan penambahan 1 kabel lagi
untuk jaga-jaga yang lain. Sebagai cadangan ya. Ya, sebagai cadangan. Ini sudah berapa hari sudah bisa bermain HP ini? Baru 2 hari. Baru 2 hari ini. Nah, selama ini kalau mau akses jaringan biasanya cari akses jaringan kemana? Biasa kita carinya di kapsul, terus di Bank Mandiri, dekat Bank Mandiri, sekitar Bank Mandiri, kemudian di dekat perpustakaan Merauke yang baru. Terus bagaimana jaringannya, bagus? Lumayan? Sudah lumayan. Sudah lumayan ya. Kini kawasan yang kerap ramai didatangi warga untuk mendapatkan sinyal internet kembali sepi. Tidak ada lagi warga yang nongkrong hingga malam hari untuk berselancar di internet. Warga berharap PT Telkom lebih profesional menjaga jaringan internet agar tidak mengalami gangguan, karena internet sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.